hampir 20 tahun lamanya setelah peristiwa hari kekecewaan yang besar pada tanggal 22 Oktober 1844, kaum Millerites atau yang disebut juga sebagai pengikut Adventist Movement tersebar di Amerika Serikat tanpa terorganisir dalam suatu organisasi tertentu. Setelah hampir 20 tahun itu, pada tanggal 21 Mei 1863, pengikut Adventist Movement atau yang saat itu juga disebut sebagai Millerites secara resmi membentuk organisasi gereja yang bernama General Conference of Seventh-day Adventist Church di kota Battle Creek, Michigan, dengan anggota saat itu sekitar 3.500 orang. Sebagai tempat didirikannya organisasi gereja Masehi Advent Hari ke-7, kota Battle Creek ini memiliki beberapa tempat yang bernilai sejarah dalam gereja Masehi Advent Hari ke-7. Salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah dalam berdirinya gereja Masehi Advent Hari ke-7 adalah suatu kompleks yang berada di ujung barat kota Battle Creek. Itu adalah suatu kompleks yang disebut sebagai Adventist Village. Adventist Village ini adalah suatu kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan yang telah direnovasi dan ada yang telah direplikasi tetapi tetap menjaga keaslian rancangannya untuk menampilkan suasana dari abad ke-19 saat gereja Masehi Advent Hari ke-7 didirikan saat itu. Adventist Village ini mencakup hampir 3 blok area yang di dalamnya ada pusat selamat datang untuk menyambut dan melayani turis yang datang, di mana di dinding bangunan ini dituliskan bahwa kompleks ini menampilkan gambaran kehidupan dari orang-orang yang menghormati Allah, sehingga membaktikan hidup mereka saat itu untuk menyokong perintisan berdirinya gereja Masehi Advent Hari ke-7. Di Adventist Village ini ada sebuah bangunan sekolah dari tahun 1870 yang dinamakan sebagai Circa Schoolhouse. Dan ini adalah awal dari sistem pendidikan gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Di Adventist Village ini juga ada bangunan gereja yang dinamakan Gereja Parkville, yang mana gereja ini diorganisir dan ditabiskan pada tanggal 12 Januari 1861. Dan juga di kompleks Adventist Village ini ada beberapa rumah dari beberapa keluarga yang terlibat dalam sejarah berdirinya gereja Masehi Advent Hari ke-7 di sana pada tahun 1863. Salah satunya rumah yang dibangun dari gelondongan kayu dari tahun 1852 ini. Rumah ini milik David Hewitt dan Olive Hewitt. Mereka adalah sepasang suami istri dari yang tadinya dari gereja Presbyterian, kemudian menjadi 2 orang dari Battle Creek yang pertama menyucikan Sabat. David Hewitt belajar mengenai Sabat dari Joseph Bates yang datang ke Battle Creek pada tahun 1852. Setelah itu, rumah kayu milik David Hewitt menjadi tempat pertemuan dari beberapa orang yang ingin belajar mengenai Sabat, terutama setelah James dan Ellen White serta John Loughborough juga tiba di kota ini. Dalam artikelnya yang berjudul The Second Advent Experience di Review and Herald terbitan 26 Juli 1923, John Loughborough menuliskan bahwa David Hewitt telah memberikan kontribusi yang beragam pada perkembangan awal gereja di Michigan saat itu. Segera setelah pemindahan kantor penerbitan Review and Herald ke Battle Creek, dia diangkat menjadi anggota komite yang bertugas menyelidiki kondisi keuangan perusahaan penerbitan gereja ini. Dan dalam Signs of the Times terbitan 14 November 1878, John Loughborough juga memberikan keterangan bahwa ada David Hewitt yang pada tahun 1860 memperkenalkan sebuah resolusi yang mengusulkan nama Seventh-day Adventist Church atau Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sebagai nama gereja yang kemudian berdiri di Battle Creek pada tahun 1863. Suatu hal yang menarik mengenai David Hewitt
adalah Encyclopedia of Seventh-day Adventists, dituliskan bahwa David Hewitt bukan hanya dikenal sebagai seorang dari Battle Creek yang pertama yang menyucikan Sabat, tetapi dia dikenal juga oleh penduduk Battle Creek saat itu sebagai seorang yang paling jujur di kota Battle Creek. Hal ini disampaikan oleh kepala kantor pos pada Joseph Bates saat ia baru datang di Battle Creek. Hal ini juga dituliskan pada batu nisan kuburnya, David Hewitt, the most honest man in town. Di kompleks Adventist Village ini ada juga rumah dari James dan Ellen White. Ini adalah rumah pertama milik James dan Ellen White. Keluarga White pindah dari New York dan tinggal di rumah ini dari tahun 1856 sampai tahun 1863. Walaupun telah direnovasi, tetapi keaslian dan isi rumah ini masih dipertahankan. Saat kita memasuki rumah ini, maka kita akan melihat beberapa perabot yang walaupun bukan semuanya yang asli milik keluarga White, tetapi perabot-perabot yang ada di rumah ini adalah seperti yang mereka gunakan waktu itu, sehingga menggambarkan kepada kita mengenai kehidupan di masa itu secara umum, dan juga secara khusus kehidupan Nyonya Ellen G. White saat ia tinggal di rumah ini. Ini adalah ruang makan mereka. Dan ruangan yang relatif kecil ini adalah kamar tidur anak-anak dari Ellen dan James White. Sedangkan ini adalah ruang tidur Nyonya Ellen White, yang di salah satu sudutnya ada tempat duduk yang dilengkapi dengan alas tempat menulis. Tempat duduk dengan alas tempat menulis ini adalah tempat yang di mana Nyonya Ellen G. White biasa menuliskan penglihatan-penglihatan yang ia terima dari Tuhan. Nyonya Ellen G. White pernah menerima penglihatan mengenai pertentangan yang besar antara Kristus dan setan saat ia dan suaminya James White sedang berada di Bowling Green, Ohio. Tetapi ia menuliskannya di rumah ini, dan tulisannya ini kemudian dicetak menjadi buku The Great Controversy, yang mana buku ini juga telah diterjemahkan ke banyak bahasa, salah satunya ke bahasa Indonesia dengan judul Kemenangan Akhir. Dalam buku ini ditampilkan pertentangan antara Allah dan iblis, dimulai dengan kehancuran Yerusalem dan dilanjutkan dengan penganiayaan orang Kristen di zaman Kekaisaran Romawi. Kemudian pada cahaya yang bersinar dari masa reformasi dan kebangkitan keagamaan di abad ke-19, buku ini juga menelusuri konflik di masa depan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan menggambarkan kemuliaan bumi yang dijadikan baru. Dalam buku ini, Nyonya Ellen G. White juga dengan tegas menunjukkan prinsip-prinsip yang terlibat dalam konflik yang akan datang, dan bagaimana setiap orang dapat berdiri dengan teguh bagi Allah dan kebenarannya. Bila Anda belum membaca buku yang sangat istimewa ini, saya mengajak Anda untuk membacanya. Dan Anda akan terkagum-kagum pada berkat Tuhan dalam buku ini untuk sahabat sekalian.